Download aplikasi Bekal Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Rekan-rekan, kawan-kawan, bapak dan ibu-ibu dari Al-Azhar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu topik yang penting bagi kita semua, ya. Bukan cuma kepada orang awam, bahkan juga penting bagi orang-orang yang rajin beribadah, bagi para dai, para ulama dan semuanya, ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk selalu bertobat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun." Dan hendaknya kalian orang-orang beriman seluruhnya. Kata Allah jami'an, seluruhnya. Ya, siapapun, ya. Orang biasa ataupun orang soleh ataupun para ulama semuanya, bertobatlah kalian seluruhnya la'allakum tuflihun, semoga kalian beruntung. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Keperluan kita untuk taubat, ya, adalah selalu berkesinambungan, ya. Makanya sebagian ulama mengatakan taubat adalah wadhifatul umur. Taubat adalah tugas seumur hidup, tugas seumur hidup. Karena kita manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki potensi untuk melanggar perintah Allah, memiliki potensi untuk membangkang kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah mengatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan siang dan malam. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'an fastaghfiruni. Dan aku mengampuni seluruh dosa-dosa, maka mintalah ampun kepadaku. Jadi Allah mengatakan innakum tukhti'un, kalian senantiasa melakukan kesalahan siang dan malam, dan demikianlah kondisi kita sebagai manusia. Rasulullah SAW juga telah menjelaskan tentang sifat dasar manusia melakukan dosa. Kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam khata', yaitu selalu melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertobat. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia memiliki sifat potensi untuk melakukan pelanggaran, ya. Berbeda dengan malaikat yang tidak pernah melakukan kesalahan, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara hikmahnya, Allah Subhanahu wa taala sangat cinta dengan ibadah taubat. Dengan ibadah taubat ini nampaklah kehinaan seorang hamba. Pengakuan kehinaannya di hadapan Rabbul Alamin. Pengakuan dirinya bahwasanya dia tidak kuat menghadapi berbagai macam ujian, ya. Nampaklah hatinya menjadi luluh, ya. Kesombongannya hilang, keangkuhannya kemudian sirna, ya, ketika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, "Lau lam tuznibu," kalau kalian tidak berdosa, "la dhahaballahu bikum," maka Allah akan membuat kalian sirna. "Tsumma jaa'a biqaumin yuznibun," kemudian Allah akan datangkan suatu kaum yang mereka berdosa, fayastaghfirunallah, lantas mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lantas mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ataupun kita berusaha untuk istiqamah, ya, berusaha untuk senantiasa di jalan yang lurus, kita tidak bakalan mampu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istaqimu wa lan tuhsu. Istiqomah kalian tidak bakalan mampu, ya. Kita pasti akan melakukan kesalahan, siapapun kita, ya. Ya, siapapun kita. Maka ada solusinya, dan itu solusi yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan kebutuhan kita terhadap taubat dan istighfar semakin banyak, ya. Ketika kita hidup di zaman sekarang ini yang sarana untuk membuat kita terjerumus dalam kemaksiatan, dalam kesalahan semakin besar, ya, semakin besar. Ada 3 hal yang mungkin membuat kita untuk senantiasa memotivasi untuk senantiasa bertobat. Yang pertama, maksiat yang kita lakukan.
maksiat yang kita lakukan. Di antara contoh maksiat yang kita anggap sepele, tetapi Allah suruh kita bertobat adalah maksiat mengumbar pandangan, melihat hal-hal yang tidak halal bagi kita untuk kita lihat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat An-Nur, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasna'un, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadhna furujahun wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Dan seterusnya Allah berkata, katakanlah kepada laki-laki mukmin agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka. Itu lebih baik bagi mereka. Allah Maha tahu apa yang mereka lakukan. Dan demikian juga katakanlah kepada wanita-wanita mukminah agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan mereka, dan janganlah mereka membuka perhiasan mereka kecuali. Kemudian Allah sebutkan aturan-aturannya. Setelah itu di akhir ayat kata Allah, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Hendaknya kalian bertobat seluruhnya, wahai orang yang beriman, semoga kalian beruntung. Syekh Utsaimin rahimahullah ketika mengomentari ayat ini dalam surat An-Nur, beliau berkata, ini dalil bahwasanya wajib bagi seorang yang mengumbar pandangan untuk bertobat. Karena Allah buka ayat tersebut dengan perintah menundukkan pandangan, Allah tutup ayatnya dengan perintah untuk bertobat dari segala dosa. Berarti mengumbar pandangan adalah dosa. Mungkin dia bukan dosa besar, mungkin dia dosa kecil, tapi Allah suruh bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala gara-gara tidak menjaga pandangan. Kita bicara saja tentang dosa mengumbar pandangan, mungkin setiap hari kita melakukannya. Siapa yang nonton YouTube, nonton medsos, nonton berita, dia pasti melihat hal yang haram. Dan sejauh-jauh kita nonton berita, kita pasti lihat pembawa acaranya wanita berpakaian seksi, kecantikannya terlihat, rambutnya terlihat, betisnya terlihat, tangannya terlihat, bajunya seksi dan yang lainnya. Itu haram. Tidak ada yang bilang itu halal. Sepakat ulama itu hukumnya haram. Ya. Tetapi kadang karena kita terbiasa, kita menganggap itu bukan dosa. Padahal itu dosa. Hati kita mungkin sudah, Allah alam ya, mungkin sudah sudah terbiasa. Karena sudah terbiasa dosa, akhirnya kita anggap itu suatu hal yang sepele. Bahkan kita untuk istighfar dari itu, kita tidak istighfar dari itu. Kita menganggap itu suatu hal yang biasa. Padahal itu dosa yang Allah suruh kita untuk bertobat darinya. Allah suruh kita untuk bertobat darinya. Ya. Ini kita lakukan setiap hari. Ya. Ini dosa yang kita, belum lagi kalau kita, pokoknya sudah masuk dunia medsos, entah kita dengar ghibah, kita namimah, ikut-ikutan komentar, belum lagi macam-macam lah. Ya, tiap hari kita lakukan ya. Dosa penglihatan, dosa pendengaran, dosa lisan ya. Ini masing-masing tahulah dosanya masing-masing dari sisi maksiat. Di antaranya juga kita termotivasi untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena perkara yang kedua, yaitu kita tidak mampu beribadah kepada Allah sebagaimana mestinya. Ya. Allah perintahkan kita salat, Allah perintahkan kita beribadah, tapi kita sadar diri bahwasanya banyak ibadah yang tidak bisa kita lakukan dengan baik. Disuruh berbakti kepada orang tua, disuruh baik sama istri, disuruh patuh sama suami, disuruh ngurus anak-anak. Ini semua kita enggak beres melakukannya. Ya, enggak beres kita. Salat kita pikiran kemana-mana. Makanya disunnahkan bagi kita setelah salat kita langsung astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya. Kenapa? Karena salat kita enggak beres. Ya. Kemudian juga kalau kita bermajelis disuruh tutup majelis dengan doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli ya. Subhanakallahumma doa kafaratul majelis kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kenapa? Karena dalam majelis ya, astaghfiruka wa atubu ilaik ya, kita kenapa? Karena kita dalam majelis kita terkadang berbicara hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga kita tidak tahu bagaimana, apakah kita bisa berbakti kepada orang tua dengan baik, apakah kita bisa menjalankan hak istri dengan baik, apakah istri bisa menjalankan hak kepada suaminya dengan baik, atau masih sering mengangkat suara, dan macam-macam. Jadi kita ngerti, kita belum bisa menjalankan perintah Allah dengan baik. Ini juga membuat kita untuk sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang perkara yang ketiga yang membuat kita termotivasi untuk senantiasa bertobat, kita belum bisa mensyukuri nikmat Allah dengan baik. Padahal setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita akan dimintai pertanggungjawaban. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Sungguh-sungguh akan ditanya pada hari tersebut, hari kiamat kelak, tentang kenikmatan yang kalian rasakan, akan dimintai pertanggungjawabannya. Kemana kau gunakan nikmat tersebut ya.
Karenanya ketika seorang keluar dari toilet maka dia mengucapkan ghufranaka, yaitu ampunanmu ya Allah ya. Di antara penjelasan para ulama, kenapa dia minta ampun setelah keluar dari toilet? Karena dia mengakui, ya Allah, aku tidak mampu bersyukur kepadamu ya. Sungguhnya Kau telah beri nikmat kepada aku bisa membuang kotoran dari tubuhku. Seandainya kotoran tersebut tertahan dalam tubuhku, tentu aku akan merasakan rasa sakit yang luar biasa. Maka dia mengucapkan ghufranaka, ya Allah, ampunilah aku ketidakmampuanku ya untuk bersyukur kepadamu. Inilah 3 perkara yang hendaknya selalu ada di benak kita. Maksiat yang sulit kita tinggalkan ya. Kemudian kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita yang tidak bisa kita jalankan dengan baik ya. Kemudian yang ketiga, kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang tidak bisa kita syukuri dengan baik. 3 hal ini membuat kita untuk senantiasa beristighfar. Jadi kita ini beristighfar bukan ritual, bukan. Memang kita benar-benar melakukan dosa. Kita bertobat bukan ritual, enggak. Tapi benar-benar kita ngerti kita ini punya banyak kekurangan. Yang kalau ini semua dihisap pada hari kiamat, repot bagi kita. Makanya di antara orang yang beruntung, kata Nabi SAW, tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsiran. Sungguh beruntung orang yang mendapat dalam catatan amalnya banyak istighfar. Dia sering beristighfar, dia sering bertobat, ya. Maka dia adalah orang yang beruntung. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi, taubat adalah ibadah yang agung. Bertobat adalah ibadah yang agung. Apa sih keutamaan taubat? Keutamaan taubat ya. Yang pertama, orang yang sering bertobat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat. Ya. Semakin sering seorang bertobat, dia semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang bertobat berbanding lurus dengan kecintaan Allah kepada orang tersebut. Maka jangan malas-malas untuk membasahi lisan kita dengan taubat, dengan istighfar. Rabbi ghfirli wa tub alayya ya. Misalnya, ya Allah, ampunilah aku dan terimalah taubatku ya. Sering kita astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, astagfirullah, aku mohon ampunan kepadamu dan aku bertobat kepadamu. Nabi SAW aja dalam satu majelis sahabat mendengar Rasulullah SAW, satu majelis duduk Rasulullah SAW berkata astagfirullah tubu ilaih 100 kali. Ya, Rasulullah SAW sering beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita sering bertobat, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan waktu yang paling tepat untuk kita bertobat istighfar adalah waktu sahur, di waktu sahur. Ya. Dan Allah mengatakan wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang beristighfar di waktu sahur. Wa bil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka beristighfar. Betapa nikmat seseorang hamba ketika dia bangun malam, dia bangun misalnya jam 2:30 atau jam 3 atau jam 3 lewat, dia beribadah kepada Allah. Berapa rakaat yang Allah catat baginya? Mau 5, mau 7, mau 9, mau 11, terserah. Mau 20, terserah. Dia sholat, setelah selesai sholat, kemudian disisihkan waktu 5 menit, 10 menit, dia astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Di penghujung sahur. Ini waktu yang paling tepat ya, untuk bertobat kepada Allah. Karena Allah turun ke langit dunia, Allah berkata, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Apakah ada di antara hamba-hambaku yang memohon ampun, maka aku akan mengampuninya. Oleh karenanya disebutkan dalam tafsir ketika kakak-kakaknya Nabi Yusuf alaihissalam datang kepada ayahnya Nabi Yakub, ya. Kemudian mereka berkata, "Ya abana astaghfir lana dzunubana, inna kunna khati'in." Ya. Ya ayah kami, mohonlah ampunan kepada Allah bagi dosa-dosa kami, sungguhnya kami berdosa. Kata Nabi Yakub alaihissalam, qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Aku akan beristighfar untuk kalian kepada Rabbku. Kenapa para ulama mengatakan kenapa Nabi Yakub tidak mengatakan aku mohon ampunan bagi kalian sekarang? Sebenarnya bisa. Tapi Nabi Yakub alaihissalam mengatakan saufa, aku akan mohon ampunan bagi kalian. Kata para ulama, Nabi Yakub ingin mohon ampunan bagi kalian di waktu sahur. Itu Nabi Yakub menunda permohonan ampun istighfar buat anak-anaknya yang telah berdosa kepada Yusuf alaihissalam, ya, mendolimi adik mereka, dia tunda di waktu sahur. Karena itu waktu yang paling tepat untuk beristighfar. Setiap saat kita beristighfar, tapi ada waktu-waktu spesial yang kita dianjurkan untuk bertobat, beristighfar, di antaranya di waktu sahur. Maka saya ingatkan kepada diri saya, kepada kawan-kawan, kepada para pemirsa, kepada ibu-ibu ya, Al-Azhar ya, jangan lupa ya, kita sadar ya, kita ini banyak dosa. Ya, ibu-ibu siapa di antara ibu-ibu yang kemudian mau dikatakan wanita solehah?
Tidak pernah angkat suara kepada suami. Siapa di antara ibu-ibu? Tidak pernah banyak nuntut kepada suami, selalu taat kepada suami. Ya. Siapa? Apalagi zaman sekarang ya. Oleh karenanya kita masing-masing sadar siapa di antara ibu yang merasa sudah mengurus anak dengan baik, ya. Amanah dari Allah sudah ditunaikan dengan baik atau anak masih dibiarkan, ya. Kita sadar kita banyak kekurangan. Oleh karenanya waktu yang paling indah untuk beristighfar, meskipun setiap saat kita beristighfar, tapi waktu paling dituntut adalah di waktu sahur, ya. Tapi ini yang pertama, saya katakan keutamaan taubat adalah Allah mencintai hamba yang sering bertobat. Semakin seorang sering bertobat berbanding lurus dengan kecintaan Allah, Allah semakin cinta kepadanya. Makanya orang sering bertobat orang yang beruntung, orang yang beruntung. Kemudian keutamaan kedua, kalau ada orang bertobat maka Allah sangat gembira kepadanya. Dalam satu hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ma'a rahilati bi ardin falatat minhu." Sungguh kata Nabi, Allah lebih gembira dengan tobat hambanya kepada Allah ketika dia bertobat kepada Allah daripada gembiranya seseorang yang sedang berada di padang pasir membawa ontanya wa 'alaiha ta'amuha syarabuhu, yang di mana di ontanya ada bekalnya, makanannya dan minumannya. Fanfalatat minhu, tiba-tiba ontanya kabur, ucul dari dia. Kemudian dia merasa dia akan meninggal dunia di tengah padang pasir. Tunggangannya kabur, makanannya hilang. Ya, kemudian fattaja'a tahta dhilli syajarah. Maka dia pun pergi, ada sebuah pohon, dia berbaring di bawahnya. Qad ayisa min rahilatiha. Sudah putus asa, tidak mungkin ontanya kembali, maka dia menunggu kematian menjemputnya secara bertahap, berangsur-angsur. Kehausan, kelaparan, panas yang terik. Dia merasa dia bakalan mati. Fabainama huwa kadzalik, ketika dia merasa akan meninggal dunia, idza huwa biha qa'imah. Tiba-tiba ontanya datang, wa 'alaiha ta'amu wa syarabu, dan makanannya masih ada, minumnya masih ada. Fa akhadha bi khitamiha, saking gembiranya dia pun pegang segera tali kekang ontanya agar tidak kabur lagi. Lantas dia bersyukur kepada Allah, dia berkata, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sungguh aku bersyukur kepadamu, engkau adalah hamba-Ku, adalah Tuhanmu. Dia salah ngomong, dia bilang aku adalah Tuhanmu, engkau adalah ya Allah hamba-Ku. Kata Nabi, akhta'a min syiddatil farah. Dia salah ngomong karena saking gembiranya. Kita tidak bisa gambarkan, mungkin kalau ditanya kegembiraan apa yang ada paling besar di dunia, ini gembiraan orang ini yang merasa bakalan mati di tengah padang pasir, tidak ada yang menemaninya. Ya, orang meninggal di rumah sakit, dia merasa ada yang temani, ada saudaranya. Ini parah di tengah padang pasir. Kemudian panas yang terik. Kemudian kematian datang bertahap, kehausan, kelaparan terus. Tiba-tiba ontanya datang. Saking gembiranya dia salah ngomong. Dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hamba-Ku, aku adalah Tuhanmu. Saking gembiranya. Namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Allahu asyaddu farahan." Allah lebih gembira dengan bertobatnya seorang hamba kepada Allah ketika dia bertobat. Jadi maksud saya, jangan ragu-ragu untuk bertobat. Anda kalau bertobat, Allah cinta kepada Anda dan Allah gembira. Bagaimana kita bisa bayangkan ini ya ikhwan, ya ikhwati ya. Karena Tuhan kita Rabbul Alamin lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha." Sungguhnya Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Kita orang tua, kita punya anak-anak. Kalau anak kita nakal, kita mungkin jewer, mungkin kita marah, mungkin kalau saking parahnya kita usir. Tapi coba kalau dia sudah pergi lama, kemudian tiba-tiba dia kembali, dia menangis, dia ketuk pintu, ayah bukain pintu, ibu bukain pintu. Kira-kira kita terima enggak? Kita terima, bahkan kita gembira, kita akan peluk dia dengan penuh kegembiraan. Dengan penuh kegembiraan. Kenapa? Karena kita begitu sayang kepada buah hati kita. Ya. Kata Nabi, Allah lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Maka kalau kita tahu kita minta ampun, minta maaf kepada ibu kita pasti terima, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah ragu untuk bertobat kepada Allah, apapun sebesar apapun dosa Anda. Jangan pernah ragu, Tuhanmu, Tuhan kita adalah Tuhan yang At-Tawwab, yang Maha menerima taubat. Yang lebih sayang kepada hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Bahkan betapa sering saya dapati kasus seorang anak minta maaf kepada ibunya tidak terima karena saking parahnya nih si anak. Ya. Sang anak parahnya saking parah dosa kesalahannya sampai ibunya tidak mau memaafkannya. Sering terjadi keributan antara anak dan ibunya. Ya. Anaknya sudah merengek-rengek, ibunya tidak maafkan. Tapi kalau Allah pasti maafkan. Terkadang seorang anak kita minta maaf kepada orang tuanya, dia harus nyusun kata-kata, dia harus buat strategi. Mungkin bawa hadiah, mungkin apa agar orang tuanya bisa memaafkan dia.
Adapun Anda kepada Allah tidak perlu itu semua. Tidak perlu nyusun kata-kata. Sudah Anda sholat malam menangis, sudah Allah ampuni. Makanya jangan pernah ragu untuk bertobat kepada Allah. Ya ikhwan, kita semua berdosa ya ikhwan. Saya bukan basa-basi ya. Saya bukan basa-basi. Kita semua ya. Ya, tinggal ada yang sadar dia punya dosa, ada yang tidak sadar. Saking banyak dosanya dia lupa. Tapi kalau kita sadar, kita tahu bahwasanya dosa kita banyak. Dosa pandangan, dosa pendengaran, dosa ucapan, dosa hati banyak. Ya, maka jangan pernah ragu untuk astaghfirullah wa atubu ilaih. Rabbi ighfirli wa tub alayya. Jangan pernah ragu. Jangan bosan ya membasahi lisan kita untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua di antara keutamaan orang bertobat, Allah gembira dengan dia kalau dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan taubat, Allah puji orang yang bertobat dalam Al-Qur'an. Allah mengatakan at-taibunal abidunal hamidun. Orang-orang yang senantiasa bertobat, yang senantiasa beribadah, yang senantiasa memuji Allah. Allah puji. Kemudian juga ketika Allah menyebutkan dalam surat At-Tahrim tentang wanita-wanita, kalau Nabi akan mendapat wanita-wanita yang soleha, kata Allah Subhanahu wa taala, taibatin, abidatin, saihat. Wanita-wanita yang senantiasa bertobat. Orang bertobat ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa bertobat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan bertobat, Allah Subhanahu wa taala ya akan mengampuni dosa-dosanya, ya. Dosa-dosa yang begitu banyak jadi nol, ya, jadi nol. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taibu minadz-dzam kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari dosa seakan-akan tidak punya dosa, jadi nol. Dosanya sebanyak apapun jadi nol. Makanya taubat ini paling membuat jengkel iblis. Dia sudah berusaha menggoda manusia terjerumus dalam maksiat ini, terjerumus dalam maksiat. Tiba-tiba sang hamba bertobat sebelum meninggal. Semua kerja keras iblis puluhan tahun gagal. Kenapa? Hamba ini bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan bertobat, Allah bukan cuma menjadikan dosa tersebut menjadi nol, bahkan Allah kasih bonus. Bonusnya dunia dan akhirat. Ini menunjukkan Allah sangat sayang kepada kita ya. Tidak ada di dalam kehidupan dunia ini kalau kita punya kesalahan sama orang, kemudian kita minta maaf, kemudian dia bilang saya maafkan dan saya kasih kamu duit. Tidak ada. Tidak ada. Antum pernah bikin masalah sama orang terus antum bilang, "Aduh, mohon maaf saya salah kemarin." Ya udah saya maafkan nih, ada duit buat kamu. Hampir enggak ada. Saya enggak pernah nemukannya. Ya mungkin dia ngomel-ngomel, ya saya maafkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala kalau Anda bertobat, apa yang Anda dapatkan? Bukan cuma dosa diampuni, jadi nol, dapat bonus dunia dan akhirat. Bonus di akhirat dapat surga. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuh. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Apakah titik? Belum, masih koma. Selanjutnya masih ada. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dapat bonus surga. Ini menunjukkan taubat ibadah. Taubat itu bukan hanya menjadikan dosa nol, bukan. Dia nol dan plus. Dia ibadah, dapat plus surga. Bagi orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma dapat bonus dunia, bonus akhirat, bonus dunia juga Allah kasih. Ya, kata Nabi Nuh kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, ma lakum la tarjuna lillahi waqara, wa qad khalaqakum atwara." Kata Nabi Nuh, aku berkata kepada kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, sungguhnya Rabb kalian sangat Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, kalian sekarang dalam kondisi kemarau, Allah akan turunkan hujan yang berkah. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, Allah akan berikan kalian harta, berikan kalian anak-anak. Ya. Harta seret. Ya. Ini kadang kita banyak dosa. Ya. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, Allah akan bukakan bagi kalian kebun-kebun, Allah akan alirkan bagi kalian sungai-sungai. Ini kenikmatan dunia yang Allah berikan bagi orang yang bertobat. Maka datang dalam sebuah hadis yang dhaif, tapi maknanya benar bahwasanya orang beristighfar ya ja'allahu min kulli hammin farajan. Maka kalau dia punya kesedihan, Allah akan berikan solusi. Ya. Semua kesedihan, kesulitan Allah akan berikan solusi dengan kembali beristighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah sampaikan juga kajian seperti ini. Ada sebuah saya baca tentang kisah seorang ketika dia ribut dengan istrinya atau dia ribut dengan suaminya, dia bingung apa yang harus dihadapi, maka dia cuma duduk istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Suaminya pergi dari rumah, dia istighfar, astagfirullah. Terus istighfar, bertobat, suaminya kembali lagi.
Karena ketika seorang menghadapi masalah dan dia hadapi permasalahan tersebut, pertama dengan istighfar dan taubat, itu kunci keberhasilan. Kunci Allah akan berikan solusi kepadanya. Ya, kunci Allah. Kita ini banyak masalah. Udah begitu ada masalah, jangan dulu salahkan orang, salahkan diri sendiri. Ini masalah gara-gara dosa kita. Sudah duduk istighfar, astagfirullah, astagfirullah, tubu ilaih, rabbi ighfirli wa tubu alayya. Ya. Ya, jadi banyak keutamaan dunia yang Allah berikan bagi orang yang beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum Nabi Nuh, kalau mereka bertobat Allah turunkan hujan yang berkah. Tetapi ketika mereka tidak bertobat, Allah turunkan hujan azab. Allah turunkan hujan azab. Jadi orang yang bertobat dapat bonus dunia dan akhirat ya. Jadi ini saya ingin sampaikan bahwasanya taubat adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang bertobat mohon ampunkan oleh malaikat ya. Kata Allah Subhanahu wa taala para malaikat alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfirul ladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lil ladzina tabu. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat yang memikul arsy Allah Subhanahu wa taala dan malaikat yang ada di sekitar arsy, mereka berdoa, malaikat berdoa. Ya, mereka berdoa, ya Allah ampunilah orang-orang yang beriman, ya. Kemudian mereka berkata, mereka berdoa untuk orang yang beriman, kata mereka, faghfir lil ladzina tabu, ya Allah ampunilah orang-orang yang bertobat kepada Engkau. Ya, faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim adzabal jahim. Ya Allah, berilah ampunan kepada orang yang bertobat, lindungilah mereka dari neraka jahanam. Ya. Kemudian kata malaikat, wa adkhilhum jannatin allati wa'adtahum wa man salaha min abahim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Bukan cuma itu, lindungilah mereka dari neraka jahanam, masukkanlah mereka dalam surga bersama orang-orang kerabat mereka, orang tua mereka yang saleh, anak mereka yang saleh, istri mereka yang saleh, suami mereka yang saleh. Jadi orang yang bertobat didoakan oleh para malaikat. Tentu keutamaan bertobat sangat banyak. Saya cukupkan sampai di sini. Kita akan bahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, perhatikan bersama saya di papan tulis ya. Kita akan bahas yang pertama, Bapak-bapak dan Ibu dari Majelis Taklim Al-Azhar ya, Asia ya kalau enggak salah ya. Syarat taubat ada 3 ya. Yang pertama adalah meninggalkan dosa tersebut. Al-iqla' anidz-dzam. Kemudian yang kedua menyesal, an-nadam. Yang ketiga adalah bertekad untuk tidak mengulangi. Ini syarat taubat disepakati oleh para ulama seperti disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Barang siapa yang bertobat memenuhi 3 persyaratan ini, maka taubatnya diterima. Yang pertama meninggalkan dosa. Ya. Kalau dia bertobat masih melakukan dosa, tidak dikatakan dia bertobat. Bertobat itu dia meninggalkan dosa tersebut. Menyesal, dia harus menyesal. Makanya disebutkan Nabi SAW bersabda, an-nadab taubah. Penyesalan adalah taubat. Kata Nabi SAW, penyesalan adalah taubat. Kemudian bertekad untuk tidak mengulangi. Ya, ini adalah syarat taubat ya. Baik, dari sini kita perhatikan seorang harus menyesal. Ya. Kalau dia tidak menyesal maka taubatnya tidak diterima. Dia menyesali, dia berangan-angan seandainya saya tidak melakukannya. Di antara bentuk menyesal itu dia misal seandainya saya tidak melakukan dosa tersebut. Dia menyesali, Allah kenapa saya terjerumus. Itu namanya menyesal. Hadirkan dalam dirinya dia penyesalan. Karena Rasulullah mengatakan an-nadamu taubat. Kalau dia tidak menyesal maka repot ya. Kemudian bertekad untuk tidak mengulangi. Bertekad untuk tidak mengulangi. Adapun dia meninggalkan dengan niat untuk mengulangi, maka tidak diterima taubatnya. Misalnya sebagian orang bertobat di bulan Ramadan. Bulan Ramadan sudah kita enggak main judi lagi. Nanti habis Ramadan kita main judi lagi. Sebagian orang berhenti merokok bertobat. Ramadan kita berhenti rokok lah bulan Ramadan. Bertobatlah. Nanti kapan merokok lagi? Nanti Idul Fitri kita merokok lagi. Ini tidak diterima karena dia sudah bertekad untuk mengulangi maksiat tersebut. Maka syarat taubat harus
karena bertekad untuk tidak mengulangi. Kemudian yang perlu saya ingatkan, ya, ini semua hendaknya dikerjakan ikhlas karena Allah. Ya, ikhlas karena Allah, hendaknya ikhlas. Karena tobat adalah ibadah, tentu ini dia adalah syarat yang jelas karena Allah. Semua ibadah yang tidak ikhlas karena Allah maka tidak ada pahalanya. Karena ikhlas karena Allah, maka kita meninggalkannya karena takut kepada Allah dan berharap pahala dari Allah. Bukan, ya ingat ya, bukan karena enggak enak sama orang, bukan karena enggak enak sama perkataan teman-teman misalnya. Ya. Perkataan kawan-kawan, waduh, kawan-kawan saya semua sudah hijrah, tinggal saya yang belum hijrah. Enggak enak saya hijrah sekalian. Berarti dia bertobat bukan karena Allah. Hijrah itu kan tobat artinya. Meninggalkan maksiat kepada yang lebih kepada ketaatan. Jadi kalau dia ternyata berhijrah karena enggak enak perkataan orang, itu bukan tobat namanya, ya. Misalnya juga dia ternyata bertobat karena takut sakit. Misalnya. Takut sakit. Sama. Meninggalkan rokok karena takut sakit, dia tidak bertobat. Meninggalkan khamar misalnya, narkoba karena takut sakit, ya. Maka berarti dia tidak bertobat karena Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada pahalanya. Sama misalnya karena takut ketangkap misalnya, ya. Ya ini juga, ya. Ketangkap takut, saya tidak berani lagi mencuri, saya tidak berani lagi narkoba. Aduh, teman-teman saya sudah pakai ketangkap, saya tobat deh, tobat. Tobat apa? Tobat karena takut ketangkap, bukan tobat kepada Allah. Tobat karena takut ketangkap. Ini juga tidak ada faedahnya. Tobat harus karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini di antara perkara-perkara dunia yang seorang harus luruskan niatnya bahwasanya dia bertobat karena Allah, bukan karena perkara dunia, bukan karena enggak enak sama perkataan orang, bukan karena takut sakit, bukan karena takut ketangkap, ya. Dan perkara-perkara dunia lainnya harus dia tinggalkan sehingga dia beribadah taubat hanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para ulama menambahkan misalnya karena sudah tidak mampu. Mampu lagi. Ya, misalnya dia kenapa dia meninggalkan mencuri? Kenapa tidak mencuri lagi? Ya udah, tangan saya sudah dipotong atau kaki saya sudah ditembak polisi, sudah. Saya tobat. Tobat apa? Karena tidak mampu lagi dia bermaksiat. Misalnya orang melakukan praktek riba. Waduh, saya enggak bisa lagi riba. Saya sudah tobat. Kenapa? Karena sudah pensiun. Saya enggak bisa lagi riba. Berarti dia meninggalkan riba bukan karena Allah, tapi karena sudah pensiun. Saya tidak bisa lagi korupsi. Takutnya apa? Sudah pensiun. Ya, ini semua tobat yang tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waspada, ya. Taib, inilah syarat tobat, ya, yang harus diperhatikan. Kemudian juga semua ini dilakukan tobat tersebut selain ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala harus pada waktunya. Pada waktu dibolehkan tobat. Kapan waktu dibolehkan tobat? Ada dua, yaitu sebelum nyawa di kerongkongan. Yang kedua, sebelum matahari terbit dari barat. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, "Walaysati taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtu an." Tidaklah tobat bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan ketika kematian sudah di hadapannya, dia mengatakan saya bertobat sekarang, tidak diterima. Kenapa? Dia sudah mau mati, sudah nyawa di kerongkongan, bertobat tidak diterima. Nabi SAW bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir." Allah menerima taubat seorang hamba sebelum nyawanya di kerongkongan. Nyawa di kerongkongan percuma, Allah tidak terima taubatnya. Dia sudah mau ayan, sudah malaikat, saya taubat, percuma. Makanya Fir'aun ketika dia bertobat, dia sudah lihat malaikat, percuma, tidak diterima. Bukankah Fir'aun meninggal dalam mengucapkan la ilaha illallah? Ya, dia meninggal dalam kondisi mengucapkan la ilaha illallah. Ketika ditenggelamkan, kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza adrakahul gharaqu qala annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Ketika dia tenggelam, dia berkata, "Ya Allah, aku beriman. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya Banu Israel, dan aku masuk Islam," kata Firaun.
Kata Allah, al-ana, sekarang baru kau bertobat. Wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sementara sebelumnya kau melakukan kerusakan, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, nyawanya sudah di kerongkongan. Maka adapun selama nyawa belum di kerongkongan, kita bertobat sebesar apapun Allah akan terima. Kemudian syarat kedua, sebelum matahari terbit dari barat. Kalau matahari sudah terbit dari barat, orang banyak beriman. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Kalau sudah datang sebagian tanda-tanda hari kiamat, di antaranya matahari terbit dari barat, orang semua beriman. Wow, matahari tiba-tiba terbit dari barat. Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini merubah aturan alam. Biasanya matahari terbit dari timur, tiba-tiba dari barat. Orang-orang pada beriman. Bermanfaat? Tidak bermanfaat. La yanfa'u nafsan imanuha. Tidak beriman, tidak bermanfaat. Dia beriman ketika hari itu lam takun amanat min qabl, yang sebelumnya tidak beriman. Maka selama belum datang dua waktu ini, taubat seorang diterima mau siang mau malam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yabsutu yadahu bin nahari liyatuba musii'ul lail wa yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii'un nahar." Allah membentangkan tangannya di siang hari agar orang-orang bermaksiat di malam hari bertobat di siang hari. Dan Allah membentangkan tangannya untuk menerima taubat agar di malam hari, agar orang-orang yang bermaksiat di siang hari bertobat, dan Allah Maha menerima tobat mereka kapan saja. Yang penting sebelum dua waktu ini. Dan yakinlah Allah Maha menerima tobat. Makanya Allah sifati namanya dengan Ghaffar, dengan Ghafur, dengan Ghafir, Ghafiridz dzambi wa qabilit taubi. Allah memaafkan dosa dan mengampuni dosa-dosa. Ya. Innahu kana Ghaffara. Sungguhnya Allah Maha mengampuni dosa-dosa. Huwal Ghafur. Jadi Allah datangkan namanya dengan Ghafir, Ghaffar, Ghafur. Kenapa ada tiga-tiga? Ada Ghafir, ada Ghaffar, ada Ghafur. Allah menjelaskan untuk menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa sebanyak apapun. Perhatikan, sebanyak apapun, sebanyak buih di lautan, seberat bumi, seberat gunung, Allah akan ampuni. Karena dia Ghaffar, Ghafur dan Ghafir. Kemudian juga Allah mengampuni dosa sebesar apapun, dosa syirik, membunuh orang, durhaka, murtad, apapun. Dia bertobat sebesar apapun dosanya yang kita bisa bayangkan. Dia bunuh orang tuanya misalnya. Dia, pokoknya apalah. Allah akan terima taubatnya jika dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah sebut dalam Al-Qur'an bagaimana Allah mengampuni dosa-dosa orang-orang yang melakukan dosa sangat luar biasa. Para penyihir Firaun yang mereka puluhan tahun kerjanya syirik, mencari nafkah dengan menjadi penyihir. Tapi mereka beriman cuma sebentar, tidak sampai satu hari. Duel dengan Nabi Musa kalah, bertobat, dibunuh, disalib oleh Firaun, masuk surga, selesai. Ya. Lihatlah bagaimana kisah pembunuh 100 nyawa. Setelah membunuh 99 nyawa, kemudian dia bertanya kepada seorang, katanya kau tidak bisa ditobat, dibunuh lagi jadi 100 nyawa dia bunuh. Kemudian dia bertanya kepada seorang alim, kau masih bisa diterima tobatmu, pergilah ke sana. Maka dia pergi dan dia meninggal, diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Allah Maha penerima tobat. Kemudian dosa yang berulang-ulang. Dosanya diulang lagi, tapi kalau dia bertobat senantiasa Allah akan ampuni dosa-dosanya. Allah berfirman, "Alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu shadaqatu annallahu huwa tawwabur rahim." Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya dialah Allah yaqbalu taubatan ibadi, yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Taib. Ini syarat pertama berkaitan dengan dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dosa kita terhadap Allah. Lantas bagaimana jika dosa kita berkaitan dengan orang lain? Jika kita mendolimi orang lain, maka ada aturannya lagi, tambahan syarat berikutnya, tambahan syarat keempat. Ini syarat pertama. Syarat kedua, syarat ketiga, syarat keempat, ada syarat keempat tambahan, yaitu mengembalikan hak orang yang kita zalimi. Ya. Ini syarat keempat, harus kita tunaikan, ya. Hati-hati ikhwan, jangan melakukan dosa dengan menzalimi orang lainnya. Kalau dosa antara kita dengan Allah, saya ulangi, dosa antara kita dengan Allah asalnya Allah Maha mengampuni. Tapi dosa kita antara kita dengan orang lain, asalnya orang itu akan nuntut kita pada hari kiamat.
Dia butuh pahala, dia akan nuntut kita pada hari kiamat. Jangan harap dia memaafkan kita di hari kiamat. Dia nuntut, dia butuh pahala untuk selamat dari neraka atau untuk naik derajatnya di surga. Maka jangan coba-coba mendolimi orang lain. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bi'saz zat ilal ma'at al-udwan alal ibad. Seburuk-buruk bekal pada hari kiamat adalah berbuat zalim kepada orang lain. Nah, kalau dosa kita berkaitan dengan orang lain, maka kita kembalikan. Contoh, ada orang mencuri mobil, kemudian dia dengar ceramah, mungkin putar radio atau apa, kemudian sadar, aduh saya bertobat, astagfirullah. Tapi mobilnya tidak dikembaliin, percuma. Kalau bertobat, mobil kembalikan. Baru bertobat diterima. Ngambil duit orang kembalikan, korupsi uangnya kembalikan baru bertobat. Ya. Adapun bertobat uangnya dinikmati terus, ya ini tobat bohong. Kau mengambil hak orang, hak rakyat, nggak boleh. Harus kembalikan hak orang. Makanya kalau kita mendolimi hak orang, misalnya bisa jadi kita jatuhkan harga dirinya, maka kita minta agar dia memaafkan sebelum kita meninggal dunia atau sebelum dia meninggal dunia. Kata Nabi SAW, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min ardin aw syai'in falyatahallalu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham." Siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya, apakah dia menjatuhkan harga diri saudaranya atau kezaliman yang lain, dia ambil hak saudaranya, maka hendaknya dia minta dihalalkan sekarang. Datang sana minta maaf. Qabla alla yakuna dinar wala dirham, sebelum datang hari kiamat tidak ada dinar, tidak ada dirham. Kalau dia punya dosa, dia bayarnya bukan pakai dinar dirham, dia bayarnya dengan pahala yang dia miliki. Kalau pahalanya habis, dosa orang itu ditransfer kepada dia. Maka ini saya bilang waspada, hati-hati. Jangan sampai kita berbuat zalim kepada orang lain. Kalau kita punya utang, segera lunasi. Kalau kita pernah gibain orang, minta maaf sama dia. Ya. Ingat juga, jangan juga kita pikir sama orang jauh. Terkadang orang dekat kita zalimi, istri kita zalimi. Sakiti hatinya terus. Suami kita zalimi, kita teriak-teriakin terus, nuntut yang enggak ya sama suami. Anak-anak kita zalimi, enggak pernah kita ajari, kita suruh sana suruh sini. Hati-hati, orang tua kita zalimi ya. Makanya saya sering sampaikan di antara tafsir, wa idza ja'atis sakha yauma yafirul mar'u min akhihi, ketika ditiupkan sangkala seorang lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, lari dari ibunya, lari dari bapaknya, wa sahibati wa bani, lari dari istrinya, lari dari anak-anaknya. Hari kiamat dia kabur. Kenapa? Takut dituntut. Takut dituntut oleh bapaknya, takut dituntut oleh ibunya, takut dituntut oleh istrinya, takut dituntut oleh anaknya. Maka kita jangan berbuat zalim. Kalau kita berbuat zalim, kita sadar segera jangan tunda-tunda, minta maaf. Sebelum dia yang meninggal atau kita yang meninggal. Ya ikhwan ya. Hati-hati ya, hati-hati. Kalau dia tidak maafkan kita, urusannya di akhirat, Ini syarat keempat yang perlu kita tambahkan jika dosa kita ternyata berkaitan dengan hak orang lain. Baik, tolong dihapus ada hukum-hukum setelah ini berkaitan dengan taubat. Insyaallah habis ini ikhwan dan akhwat kita akan bahas tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan taubat agar pengetahuan kita tentang taubat lebih sempurna dan jangan sampai kita salah mempraktekkan dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan bahas tentang hukum-hukum berkaitan dengan taubat. Yang pertama, bukan syarat taubat. Saya akan bahas tentang bukan merupakan syarat taubat. Apa saja? Ada perkara yang disangka merupakan syarat taubat, ternyata dia bukan syarat taubat. Ya. Ada perkara yang disangka dia merupakan syarat taubat, ternyata bukan syarat taubat. Di antaranya salat taubat, salat sunnah taubat. Salat sunnah taubat ini adalah salat 2 rakaat dilakukan bagi seorang kapan saja dia merasa berdosa dia salat, mau siang mau malam, waktu terlarang juga tidak jadi masalah. Tapi dia hukumnya sebagaimana dikatakan sunnah, dia tidak wajib. Artinya jika ada seorang bertobat tanpa salat sunnah taubat, salat taubatnya sah. Ya. Jadi, tapi kalau dia dengan salat sunnah taubat lebih sempurna. Saya ulangi, salat sunnah taubat bukanlah syarat taubat. Kalau seorang bertobat disertai dengan salat sunnah taubat, maka itu lebih sempurna taubatnya, lebih mudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika dia tidak salat sunnah taubat, taubatnya pun bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia bukan merupakan syarat. Baik.
Yang kedua, bukan merupakan syarat tidak mengulangi kembali. Ustadz, apakah kalau saya pernah bertobat, misalnya ada seorang bertobat dari berzina, dia bertobat, kemudian 7 tahun lagi dia melakukan zina lagi, apakah tobat yang dulu tidak diterima? Kita bilang tidak, bukan merupakan syarat. Ini berarti dosa baru. Dia bertobat lagi. Selama dosanya yang dulu dia lakukan, kemudian dia bertobat, memenuhi persyaratan tobat, dia meninggalkan, dia menyesal, dia bertekad tidak kembali, dia ikhlas, maka tobatnya diterima. Adapun dosa yang muncul belakangan, dosa baru. Dosa baru. Ya. Sama seorang, misalnya sebagian banyak, pernah ada anak muda datang ke depan saya menangis. Dia bilang, Ustaz, saya tidak bisa meninggalkan menonton film porno. Menangis ya. Gimana Ustaz, saya bertobat, saya kembali lagi ya. Kita bilang, yang penting kau bertobat aja. Bertobat, berusaha untuk meninggalkan. Tapi bukan berarti kalau kau kembali lagi, berarti tobatmu yang awal tidak diterima. Enggak. Ya. Syaitan terkadang datang, bilang sama manusia, sudah, percuma kau bertobat. Kau akan kembali lagi. Kalau kembali lagi, kau tobatmu tidak diterima. Enggak. Kapan seorang bermaksiat? Jika memenuhi persyaratan, yang penting dia memenuhi persyaratan. Dia menyesal, dia menangis, kemudian dia meninggalkan ketika itu dan dia bertekad tidak kembali. Kapan dia terjerumus lagi itu dosa baru yang dulu telah diampuni. Makanya jangan pernah bosan untuk bertobat. Dalam satu hadis kata Nabi SAW, Allah berkata kepada seorang hamba, "Adznaba abdi dzamban." Kata Allah, seorang hambaku bermaksiat. Faqala rabbi ighfirli. Dia berkata, "Ya Allah, ampunilah aku." Allah berkata, "Alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam." Kata Allah, ini hamba tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa kalau dia bertobat dan mengazab karena dosa. Ghafartu lahu, aku ampuni dia. Ini hamba Allah, dia tahu dia punya Tuhan yang Maha Pengampun dan dia minta ampun, aku ampuni dia. Kata Nabi, "Summa makatha masyaallah." Kemudian dia tinggal berdiam dalam beberapa waktu, dia tidak melakukan maksiat. "Summa adznaba dzamban akhar." Kemudian melakukan dosa lagi yang lain. Dosa lagi. Entah berulang lagi, entah dosa yang lain. Kemudian dia berkata, "Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah aku." Allah bilang lagi, "Alima abdi anna lahu rabban yaghfiru dzam wa ya'khudhu bidzam." Hambaku tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosa dan mengadab karena dosa. Ghafartu lahu, aku ampuni dia. Summa makatha masyaallah, kemudian dia dalam waktu yang lama dia tidak berdosa. Summa adznaba dzamban akhar, kemudian terjumus lagi dalam dosa yang lain. Dia berkata lagi, "Rabbi ghfirli, ya Allah ampuni aku." Kata Allah, aku ampuni dia lagi. Falyaf'al abdi ma syaa. Silakan hambaku melakukan apa yang dia kehendaki. Jika dia berdosa, dia bertobat, dia bertobat dan Allah selalu membuka pintu tobatnya. Jadi bukan syarat seorang kalau diterima tobatnya harus tidak kembali lagi. Itu kesempurnaan tobat, ya. Tapi bisa jadi orang terjerumus lagi, dia bertobat lagi. Ya. Karena setan akan datang, percuma kau bertobat. Kau akan kembali lagi. Saya tahu kau itu. Sudah, ini dia tidak bertobat. Akhirnya meninggal dalam kondisi tidak bertobat. Waliyadzubillah. Dan inilah setan menang. Iblis menang. Jadi Anda kalau belum bisa meninggalkan maksiat, Anda akan mengulang lagi, sudah bertobat. Pokoknya berusaha. Meskipun Anda bisa bertahan cuma 10 hari, cuma sebulan, sudah pokoknya bertobat. Serahkan kepada Allah, mengeluh, menangis kepada Allah. Ya Allah, kenapa saya tidak bisa meninggalkan? Tapi terus berjuang, terus berjuang. Jangan ya dengar syubhat dari syaitan sehingga Anda tidak bertobat, sehingga Anda semakin menjadi-jadi, meninggal dalam kondisi tidak bertobat kepada Allah. Waliyadzubillah. Tapi berikutnya, bukan merupakan syarat tobat harus meninggalkan seluruh dosa. Jadi begini, contoh. Seseorang melakukan dosa-dosa berikut. Dosa-dosa berikut. Contoh, dia melakukan dosa, misalnya dia berzina. Ini parah ini hamba. Kemudian dia juga riba. Kemudian dia juga misalnya merokok. Kemudian dia juga zalim sama istri. Ini contoh, ada seorang hamba melakukan 4 dosa. Tiba-tiba hatinya terbetik untuk meninggalkan dosa riba. Ingin bertobat dari dosa riba. Apakah syarat dia bertobat dari dosa riba harus meninggalkan yang lainnya juga? Jawabannya tidak syarat. Jika dia bertobat dari dosa riba, dia meninggalkan riba, dia menyesali, bertekad tidak mengulangi, maka dosa ribanya dia ampuni. Yang lain berarti belum. Tapi bukan merupakan syarat kalau dia bertobat semuanya harus ditinggalkan. Itu bukan merupakan syarat. Yang bersyarat adalah berkaitan dengan dosa yang kita minta ampun. Dan ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin.
Jadi kadang-kadang setan datang menggoda seorang mengatakan percuma kau tinggalkan dosa riba, kau parah. Kalau kau mau tinggalkan riba semuanya tinggalin sekalian. Akhirnya dia tidak jadi bertobat. Dia mau bertobat dari merokok, ngapain kau bertobat dari rokok? Kamu aja lebih parah riba. Ngapain rokok? Percuma kau bertobat, enggak usah bertobat. Akhirnya tidak bertobat. Padahal dia boleh bertobat dari satu-satu. Ya dia wajib bertobat dari seluruhnya. Ya. Tetapi kalau dia baru bisa satu enggak apa-apa. Tobat ini dulu. Nanti bertahap dan seterusnya. Dituntut bagi dia untuk bertobat dari segala dosa. Jadi saya ingatkan, bukan merupakan syarat bertobat dari satu dosa, harus meninggalkan yang lainnya. Ya, yang lainnya butuh tobat tersendiri. Ya. Taib ini di antara hal-hal yang bukan merupakan syarat tobat. Ya. Kemudian hukum yang berkaitan dengan tobat juga. Di antaranya tobat adalah kewajiban yang faur. Adalah kewajiban yang disegerakan. Yang disegerakan. Allah suruh bertobat. Wasari'u ila maghfiratin. Watubu ila Allah. Dan asalnya perintah adalah segera. Jadi segeralah mohon ampun, segeralah bertobat. Karenanya menunda tobat adalah dosa tersendiri. Ya akhi, ya ikhwan, kalau antum punya salah segera bertobat, jangan tunda-tunda. Kita enggak tahu kapan nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu. Segera kapan kita menunda taubat, kita punya dosa lagi tersendiri. Dosa menunda taubat. Maka jangan lupa segera bertobat. Jangan tunda taubat karena menunda taubat adalah dosa tersendiri. Kemudian di antara hukum yang berkaitan dengan taubat, yaitu jika jika memiliki uang haram, bagaimana cara bertobat darinya? Secara umum, uang haram ada dua. Ya. Secara umum, uang haram ada dua model. Yang pertama adalah yang diperoleh dengan kerelaan dua pihak. Kerelaan dua belah pihak. Yang kedua diperoleh dengan kezaliman. Ya. Contoh diperoleh dengan kezaliman, contohnya apa? Contohnya banyak, seperti apa? Mencuri, merampok, korupsi, menipu, dan lain-lain. Ya. Ini kalau orang memperoleh harta dengan kezaliman dan dia bertobat, maka ini harus dikembalikan. Kepada pemiliknya. Kalau tidak ada pemiliknya, kembali kepada ahli warisnya. Kalau tidak ada ahli warisnya, dikembalikan kepada Baitul Mal, kembalikan kepada kaum muslimin, dimanfaatkan untuk kemanfaatan kaum muslimin. Mau dibikin jalan kek, mau dibikin WC kek, dibikin pondok kek, mau dibikin masjid kek, terserah. Yang penting ini milik kaum muslimin untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya. Jangan dibuang di sungai, enggak. Ini harta, ya, kalau harus dikembalikan kepada pemiliknya. Kalau pemiliknya sudah meninggal, ahli warisnya tidak ketahuan, maka dikembalikan kepada kaum muslimin. Ini model pertama. Model kedua yang diperoleh dengan kerelaan dua belah pihak. Contohnya hasil zina. Zina ya sama-sama suka, yang laki-laki yang berzina juga bayar. Ya misalnya perdukunan, ya, hasil perdukunan sama-sama zina, sama-sama ridho, ya. Hasil judi misalnya main judi kalah, ya dia ridho, ya. Kemudian misalnya riba, ya. Maka jika dia sudah bertobat, maka ini tidak harus dikembalikan. Ya. Dia boleh manfaatkan. Perbanyak bersedekah dan yang kata Allah Subhanahu wa taala,
faman ja'ahu mau'izatu min rabbih faman ja'ahu mau'izatu min rabbih fantaha falahu ma salaf. Ya. Barang siapa yang datang peringatan kepadanya dan dia berhenti, falahu ma salaf, bagi dia apa yang telah lalu. Jadi Allah maafkan. Allah maafkan. Seorang misalnya kerja di ribawi, kemudian dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, selama ini hasil kerjanya sudah. Jangan dia, tidak perlu dia kembalikan, dia boleh gunakan untuk usaha dan yang lain. Adapun uang, misalnya uang pensiun nggak boleh diambil. Dia sudah bertobat kok, yang selanjutnya nggak boleh diambil. Cuma diambil yang sudah pernah dia peroleh dan dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang perlu saya ingatkan juga ya, di antara kesempurnaan taubat pindah komunitas. Pindah komunitas ya. Ya. Dalilnya tentang kisah pembunuh 99 nyawa, kemudian dia bunuh 100 nyawa, ketika dia bertobat, orang alim terus mengatakan, "Pergilah kau ke kampung sebelah, tinggalkanlah kampungmu, beribadahlah kepada Allah di sana bersama orang-orang yang soleh." Maka harus pindah komunitas. Kalau dia, agar dia sempurna tobat. Kalau dia tidak pindah komunitas, dia masih pada komunitasnya yang dia sangat mudah terjerumus kembali. Orang yang baru tobat didatangi oleh syaitan. Ya, sehingga dia kalau ketemu dengan teman-teman lamanya dia bisa kembali lagi, dan banyak terjadi. Sudah tinggalkan komunitas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan komunitas yang lain. Man taraka syai'an lillah wa wallahu khairun minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti dengan lebih baik. Anda meninggalkan teman-teman Anda yang Anda cintai, tapi kalau Anda bergaul dengan dia, Anda terjerumus lagi, mending tinggalkan karena Allah, insya Allah ada teman-teman yang lain. Kemudian di antara kesempurnaan taubat ya, merusak ya atau memusnahkan hal-hal yang dia gunakan untuk maksiat. Contoh, alat musik dia bakar ya, atau dia rusak, jangan dijual. Kalau tidak dirusak, enggak apa-apa, dijadikan kayu bakar, enggak jadi masalah, bermanfaat. Kemudian di antaranya misalnya film-film haram. Dia rusak, buang dan rusak apa namanya? Buang dan atau rusakin dia. Rusakin. Ada khamar, hancurin. Pokoknya semua hal-hal yang dilakukan untuk maksiat dia buang. Dia buang. Karena kapan dia tidak buang, dia bisa terjerumus kembali. Hati ini lemah. Kita lagi tobat-tobatnya, iman lagi naik. Begitu lagi lama, rindu lagi bermaksiat. Rindu lagi, akhirnya kembali lagi. Akhirnya kembali lagi. Oleh karenanya, kalau ada hal-hal yang bisa membuat kita teringat kembali kemaksiatan kita terjerumus lagi, maka buang, jangan kita simpan. Jangan kita jual, jangan kita simpan. Ya. Kemudian, kalau kita punya dosa jariah, ya, nasihati orang-orang yang pernah kita pengaruhi. Jadi kalau kita nasihati. Kita pernah ngajarin orang bermaksiat, ngajari orang mencuri, ngajari orang korupsi, ngajari orang mungkin joget-joget, nyanyi-nyanyi, kita nasihati. Saya sudah ini, tolong tinggalkan dulu, saya pernah ngajarin kamu berhenti. Kamu berhenti ya. Yang terakhir yang mau kita bahas adalah kalau bertobat jangan ceritakan dosa kepada orang lain. Ya, Allah sudah tutup aib kita, tidak usah kita cerita. Kita sudah bertobat dari zina, tinggalkan zina. Tidak usah cerita sama orang, "Waduh, saya berzina." Enggak perlu. Ya. Ya. Kita bertobat sudah, jangan pernah cerita sama orang. Kita bertobat, malam kita bermaksiat, siang kita bertobat kepada Allah, enggak usah cerita sama orang, "Aduh, tadi malam saya melihat haram." Aduh, enggak boleh cerita. Allah sudah tutup, enggak boleh kita buka. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati mu'afan ilal mujahirin." Semua umatku selamat, di antaranya diampuni kecuali yang melakukan terang-terangan. Di antara yang tidak selamat yaitu orang bermaksiat di terang-terangan, buka aurat di depan umum, joget-joget di depan umum, masukin medsos, terlihat seksinya di medsos, masukkan ke ini terang-terangan, masih terang, minum bir terang-terangan, melakukan zina dia shooting kemudian disebarin di medsos ya.
enggak punya malu. Ini tidak diampuni oleh Allah. Kecuali dia meninggalkan itu semua. Di antara wa inna minal mujahara, di antara bentuk seperti ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seorang melakukan maksiat di malam hari Allah sudah tutup, besoknya dia cerita. Jadi enggak boleh. Enggak boleh cerita ya. Ya. Kita jangan ke Ustaz, aduh saya ini. Jangan cerita bilang Ustaz bagaimana hukum kalau ada orang seperti ini. Dia bilang Ustaz saya sudah berzina 7 kali. Jangan. Ya. Itu aib kita. Allah sudah tutup. Jangan kita bongkar sama orang lain. Apalagi kita bangga bagus. Saya sudah zina 100 kali. Ngapain? Dosa. Khawatir tidak diterima tobat kita karena kita membuka aib kita. Tidak perlu kita sama orang. Kita bilang aja gimana hukumnya ada seorang yang begini Ustaz. Seperti itu ya. Jadi ikhwan, ini kira-kira sebagian hukum yang berkaitan dengan tobat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja apa yang disampaikan kepada rekan-rekan di pengajian Majelis Ta'lim Al-Azhar atau Asia ya. Semoga pertemuan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat dan semoga kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita insyaallah bisa bertemu di kesempatan yang lain. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.